Nah, nanti masuk lagi matahari ke dalam sehingga hilang syafaq merah. Nah, nanti masuk lagi ke dalam akhirnya keluar fajar, sholat subuh. Nah, gitu itu. Jadi semua ibadah mereka yang 5 waktu itu memang didasarkan dengan matahari. Matahari terbit fajar, nah sholat subuh. Matahari gelincir, sholat zuhur. Matahari condong ke sebelah barat sampai bayang-bayang yang menjadi lebih panjang dari badannya, dari dirinya sendiri, sholat asar. Masuk ke ufuk sehingga langit berwarna merah disebut syafaq merah. Salat maghrib hilang syafaq merah karena terus matahari tenggelam, hilang syafaq merah, jadi hitamlah semua langit. Salat bisa. Jadi semua berdasarkan matahari. Tapi yang saya lihat situ ya malah gelincir matahari nggak ada ya. Nggak ada. Tiba-tiba panjang badan, bayangan lebih panjang dari badan luar situ. Iya. Itu ada gitu juga. Sun bahasa Inggrisnya kan. Bahasa Arabnya Syams, SYAMS. Pakai Y. Tapi itu nggak jadi masalah kalau nggak dibetulin. Tapi kalaupun dibetulin ya terserah kamu saja. Karena kita mau membuatkan perimbangan. Jadi kalau kita buatkan bun SYAM gitu nanti, apakah mereka paham maksud kita? Tapi ya terserah, kalau gitu pun mereka bisa paham, boleh aja ya kan. Jadi sani itu bukan i, sani. Y dia bukan I. Oh iya. Sani. Maka pakai Y itulah jadi bahasa Inggrisnya itu adalah pengikut, umat atau apa lagi namanya, anak gitu. Gitunya tuh. Jadi kata sifat dia taruh itu. Seperti dog, anjing, ya akhirnya kalau dinamakan sama orang jadi doggy gitu. Ya kan? Iya. Itu juga san, kalau diapain jadi sani. Jadi sani itu ya anak matahari, pengikut matahari, atau pandangannya ke matahari, atau apa namanya itu, arah tujuannya itu apa namanya, pengikut matahari lah gitu. Penyembah matahari atau apa lagi itu dibuatkan. Bahasa Arabnya Sam tuh ya sabiri, ya kan, cocok kau buat tuh. Nggak meskipun kau buat SYAMS nggak apa-apa, tapi kalau kau buat gitu pun nggak apa-apa. Nanti kan bingung orang kenapa pola SAM jadi matahari ya. Karena bagi orang itu kan SYAMS, gitu kan. Iya. Tapi nggak apa-apa juga kau buat gitu, biar jadi pikiran sama mereka. Samiri itu memang Dajjal yang diyakini. Itulah Dajjal itu Samiri itu. Mata satu. Udah gitu semua lambang-lambang mata satu tuh itu sudah keluar semua. Rupanya di Arab pun itu sudah ada monumen mata satu. Ada 11 Guru. Ada 11 lambang. Itu kalau kamu keluarkan saja sebagai apa, jangan sempat nanti mereka terkecoh. Jadi dalam artian begini, pemimpin Islam telah datang, ya kan? Dia Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ismuhu namanya Al-Jabir Muhammad Zubair Amir bin Amirullah. Dan demikian. Jadi sampaikan nanti siapa yang ikut dia, maka terlepaskan mereka dari cengkraman Dajjal. Siapa tak ikut, kalian tetap di dalam lingkaran Dajjal. Jadi jangan merasa tenang dengan ketenangan yang kalian dapat selama ini gitu. Melainkan kalian datangi walau merangkak di atas salju. Itu nanti apa kamu? Ya karena tidak ada yang hanya tinggal 2 golongan yang mengikuti pemimpin Islam itu,
atau yang mengikuti Dajjal. Tidak ada yang mengikuti antaranya, nggak ada. Iya. Nah, jadi siapa yang merasa nanti belum mengikuti pemimpin Islam itu, ya apa boleh buat. Kalian apapun ceritanya, kalian adalah penyembah matahari. Kalian penyembah matahari. Nggak bisa kalian bilang, enggak, kami nggak nyembah apanya. Orang petunjuknya pun memang matahari. Lebih parah lagi sekarang pun. Bukan matahari petunjuknya, jam jadinya. Nah, kan gitu. Tapi jam itu kan berdasarkan matahari itu juga. Gitu. Iya. Kan itu. Dan jelas-jelas kalian petunjuk kalian jam. Jam itu kan petunjuknya dari matahari. Nah, maka makin jauh kesesatannya. Iya. Kalau memang langsung kalian beribadah melalui petunjuk matahari, ya itu memang lebih dekat seharusnya. Tapi itulah Dajjal. Sementara kalian lebih jauh lagi dari itu nampaknya apa? Mengikuti jam sekian kalian sholat. Gitu. Udah nggak pakai waktu matahari lagi. Gitu. Nah, ini bisa kalau kamu paparkan bisa silakan. Tapi intinya hanya ada tinggal dua golongan. Apa golongan Rasulullah dengan golongan Dajjal. Itu saja. Nah, sekarang sudah datang pemimpin Islam itu. Kalian mau ke golongan dia? Kalau tidak, kalian pasti ke golongan Dajjal. Itu yang namanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada nggak orang yang diberi iman? Sudah ada gitu. Kalian nggak mau ikut, berarti kalian kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti orang yang dimurkai lagi disesatkan. Siapa itu? Ya Dajjal. Sentiasa dapat pelajaran dengan kebohongan. Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran dicampakkan ke belakang. Seperti surah Al-Baqarah. Ya kan? Di juz pertama ayat terakhir itu kan itu. Mereka campakkan Al-Quran itu di belakang mereka. Kenapa orang memang nggak ngerti? Mereka ngertinya jika dibuka kitab yang lain, oh gini maksud Quran loh. Kok jadi kitab yang lain yang menerangkan Quran? Kenapa mereka dapat petunjuk dari kitab yang lain? Bukankah petunjuk itu adalah Quran? Masa ketika kau baca Quran, kau tak dapat petunjuk? Cari pula kitab yang lain, jadi dapat petunjuk deh. Oh berarti bukan Quran menuju ke jalan gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau bisa kamu buatkan sebagai sebagai tulisanmu lagi, silakan. Tapi yang penting yang saya sampaikan kepada kamu sekarang, hanya tinggal pengikut Al-Jabir atau pengikut Dajjal, itu saja. Pengikut pemimpin Islam atau pengikut setan. Pengikut Imam Al-Mahdi Al-Muntazar atau Samiri. Itu saja gitu. Nggak ada antaranya. Jadi kalau nggak pernah merasa ikut kepada Al-Jabir, itu sudah pasti memang tidak sadar kalian mengikuti itu. Kalian mengikuti si matahari itu. Si mata satu. Si matahari. Mata satu kan cuma matahari kan cuma satu. Iya. Nah. Kira-kira bisa paham kan yang saya maksudkan nih? Insyaallah bro. Jadi kalau yang bisa kamu benahi tadi itu, ya itu silakan saja. Ada satu lagi kalau nggak salah yang seharusnya tapi lupa lah saya karena saya nggak buka internet. Maunya menampakkan itu buka internet saya tidak. Nah ini ada deh guru. Tentang DNA. Gimana? Tentang DNA. Oh DNA. Itu ngapain kamu tuliskan ada tiga pemeriksaan itu nggak ada. Cuma saya yang diperiksa sampai 5 kali ngambil darah saya, gitu. Nah masalah 3 itu saya mengatakan. Sedangkan orang yang gila itu aja, maksimum pun yang saya perhatikan 3 kali, kadang-kadang nggak pun 2 kali udah cukup. Saya kok sampai 5 kali gitu. Dan itu ngapain kau masukkan? Ya, masukkan aja saya diperiksa mereka sampai 5 kali mengetes darah saya. Ya usah dibilang itu 3 kali itu gitu. Iya. Apa yang kamu di situ ya kan? Iya, ngerti. Nah itulah. Saya rasa itu dulu. Atau ada lagi? Ada guru yang kutanyakan guru. Tapi sifatnya pribadi guru. Guru kan ketemu Dajjal di sana.
Ya kan Dajjal ini kan menjadi pertanyaan banyak orang sampai sekarang, termasuk Kak Neko. Bentuk Dajjal gitu, Guru. Bentuknya? Bentuk fisik itu memang Guru. Bentuknya seperti kamu juga. Bentuk secara fisik tadi Guru ya. Orang setan pun seperti kamu juga dibilang kok. Innakum lakum adu mubin kan? Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya iya. Iya siapa tuh? Terserah. Kau bilang setan pun setan, kau bilang iblis pun iblis, kau bilang dajjal pun ya dajjal. Innahu sesungguhnya iya. Cuma karena awal ayat ini cerita tentang setan, maka dikatakan kalau itu setan. Sesungguhnya iya bagi kamu musuh yang nyata. Nggak senyata kamu. Nggak mungkin dia pakai wajah yang lain. Kalau pakai wajah yang lain, nggak ada yang mau sama dia. Iya. Itu terangkan juga kepada orang, supaya mereka jangan berhayal. Matanya dua lah. Matanya dua, tapi pandangannya satu. Itu yang mesti bisa kamu apain. Ya, manusia yang jalan itu matanya dua, padahal pandangannya satu. Pandang sebelah saja. Disangka yang baik itulah baik itu. Jadi Dajjal yang dibilangkan yang datang itu Guru, apa dia memang orang yang diberi umur panjang atau yang lahir seperti Eko juga Guru? Lahir seperti Eko. Ya. Seperti di zaman Nabi Muhammad datang seseorang dibilang ke Rasulullah, itulah Dajjal ini. Maka si Bu Umar membunuhnya, itu bukan bagian kau ya Umar. Ada orang bentuk jasad. Jadi dia muncul dari lahir seperti Eko juga dia ya? Iya, seperti itu. Yang dibilang cuma dia memang ada durhaka itu. Astagfirullahaladzim, baru ada kejadian dia apa Guru di Tanjung Bali, di Tanjung Kampung Laut. Si Musa ini kan sudah dibeat, sudah ya. Kemudian dia membantu kawannya ini tadi ditangkap polisi lantaran memukul ayahnya. Nah itu gambarannya Guru. Sudah. Itu memang dari hadisnya seperti itu. Dan anak durhaka yang melawan orang tua, berarti orang yang pernah beriman juga berarti Guru ya. Memang seperti itu. Jadi kalau yang dibuatkan begini mata satu itu permisalan, tamsilan. Cantik orangnya, ganteng orangnya. Kalau buruk orangnya, sampai hadis mengatakan dia dikelilingi perempuan. Hadis Dajjal itu dikelilingi oleh perempuan. Yakin loh, kalau Dajjal itu buruk, perempuan mau dekat? Enggak. Nah, makanya ini jangan sempat kamu juga seperti orang umum, penghayal kelas berat. Isa turun dari langit, ada aja. Orang hadisnya turun dari langit. Kalau turun dari langit gimana kira-kira kok? Ditangkap polisi, nggak ada KTP-nya. Iya. Kalau polisi yang sekarang berkuasa di muka bumi ini, saya bilang polisi. Dikenakan apa orang polisi di Arab Saudi sana? Memang lambangnya mata satu kok. Kenapa saya bilang polisi yang paling berkuasa? Eko nanti kalau kemana-mana itu KTP paling enggak. Iya. Kalau enggak paspor. Dokumen kau anak siapa. Nah, kalau Isa nanti turun ke bawah ke muka bumi ini, ada kartu keluarganya kira-kira? Enggak ada, Bro. Yang enggak ada. Jadi keluarga negaraan mana gitu ya? Dia kena tangkap lah. Kena tangkap dia ngaku aku dari langit gitu. Ya masuk rumah sakit jiwa. Iya. Nah, ya sudah gitu. Makanya lawan-lawan saya sekarang, polisi saya bilang, nggak usah kan wali Allah ditangkap orang tuh. Nabi Allah, ya ditangkap mereka. Rasulullah ditangkap mereka. Gak peduli siapa, entah Ahmad Musodek namanya. Entah si Rasid kemarin yang dari Palembang. Kali tangkap orang tuh kan? Iya. Nah itulah. Nah tahu kalau yang ciptakan langit dan bumi ini? Namanya Allah, namanya. Itu aja lah tahu gue dulu. Kalau dia turun pun muka bumi, tangkap orang tuh. Ya. Ya orang nggak ada apa-apanya. Karena kalau turun muka bumi, ya lah seperti layaknya manusia biasa deh. Apapun tak bisa dibuat. Kalaupun bisa dibuat ngilang sini, pasti dikejar orang tuh, kejar polisi. Wah ini buat sihir nih, kejar terus tuh. Nah, makanya itu lawan-lawan saya sekarang. Ya.
Jadi kamu pun jangan menyangka apa, maka ceritanya itu tak usah, mana bisa kamu terbuka kali wal Jabir dah jumpa gini. Nggak kau terangkan pula, kalau kau terangkan aja seperti Nabi Muhammad dulu nerangkan. Itu dia orang kata Nabi Muhammad. Nampak orangnya. Lupa saya namanya itu saja. Nanti kalau kau buka tuh buku-buku itu akan tahu kau siapa yang ditunjuk Nabi Muhammad sebagai Dajjal. Sehingga Umar itu sibuk bunuhnya. Ditahan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu bukan bagian kau ini. Seperti itu gitu. Jadi jangan kau sangka nanti kalau jumpa saya di penjara itu dulu semalam tuh dibunuh. Oh bukan. Makanya dialognya yang penting. Apa dialognya? Dia hanya nanya kepada saya, sudah siap kau? Saya hanya bilang siap. Walau saya bilang sama kalian, siap tuh saya nggak ngerti. Aku siap, umatku aku nggak tahu, tapi aku tahu siap gitu. Siapakah yang siap itu? Apakah Seko? Saya nggak tahu. Siap, bro. Nah, itu ya sekarang. Karena bukan tanggung. Kenapa dia bertanya gitu? Karena dia sudah persiapkan. Seluruh buka bumi ini dari pelosok sampai ke kota, itu sudah pasukannya semua. Maka dia ejek-ejek saya. Dia hanya bisa ngejek, karena dia juga nggak bisa apa-apa. Dia malah sangat meyakini bahwa tidak akan bisa menang. Dia tahu dia tidak akan menang kepada Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi tidak akan bunuh dia. Ngerti kamu? Ngerti. Nah, itu yang perlu kamu ceritakan. Bukan tak kau ceritakan jasadnya bagaimana. Itu lihatlah seperti kalian dua orang itu. Masa dia matanya satu, buruk rupa, dikelilingi perempuan. Nah, perempuan mana? Kalau perempuan tuh ganteng, walaupun sifat pelakunya buruk, tuh tetap mau perempuan. Biasanya seperti itu. Iya, benar. Hebat kali pun baiknya kau, apa segala macam. Buruk muka kau, tak mau mereka dekat tuh. Iya, benar. Makanya lihat aja hadis itu bilang. Kalau kalian mengatakan itu hadis. Bro. Masa ada satu hadis mengatakan Dajjal dikelilingi perempuan. Ada aja. Apa lagi beritanya? Ketika guru jumpa sama Dajjal tuh rambutnya botak, guru ya? Enggak. Guru. Rambutnya rapi. Rapi ya? Bukan habis cukur gitu, botak apa Enggak. rambut sentimeter? Dia rapi. Ya rapi, macam ustaz tuh rapi semua. Ya, lihat aja umumnya, lihat aja yang umum, dia seperti itu. Iya. Nggak pernah mau rambut panjang. Maka benci kali mereka dengan rambut panjang. Itulah pengikut Dajjal, kan? Dajjal rapi kali bun, ganteng orangnya. Ganteng orangnya apa? Iya, kan? Ngerti, Guru. Cuma durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, tapi bukan tanggung kepada sholat. Kalau sholat bukan tanggung ya benar. Ya Allah. Jadi itu yang perlu kamu sampaikan. Jangan kalau pikir rupanya begini, rupanya ganteng rupanya. Tapi kenyataannya kalau sama Al-Jabir ketahuan buruknya. Tapi sama Al-Jabir dan umatnya. Kalau umat Al-Jabir yang tak pandai bahasa Arab, tidak tahu alif bata, itu di tengah keningnya ada tulisan kafaro. Iya. Itu terangkan nanti kenapa pula orang tak pandai tulis baca bisa melihat itu gitu. Jadi jangan dipikir mereka kafaro huruf kaf yang gitu, itu orang tulis baca nggak nampak. Itu udah hadisnya. Di kening Dajjal itu ada tanda kafaro kata Nabi Muhammad. Iya, Bro. Yang bisa membacanya hanya orang beriman walaupun tidak tahu tulis baca. Kalau mereka pikirnya nanti di tengah-tengah kening si Dajjal tadi ada tulisan kafaro gitu. Ini penghayal lagi nih Eko. Ya kafir lah memang. Kenapa? Yang dikafirnya si Adam yang datang. Ya. Buatlah sama kamu nanti sebijak-bijak kamu yang buatnya. Siap, Bro. Ada lagi ceritanya? Ada, Guru. Nanya tentang tongkat kemarin, Guru. Pengen Eko nanya. Tongkat yang Eko kirim ke Medan. Tongkat? Iya. Iya.
tongkat yang kamu kirim itu ya sama lah dengan tongkat-tongkat yang lain yang dikirimkan sama saya. Tapi yang memang yang sudah saya pegang tuh, itu yang memang satu pohon yang menunggu-nunggu dari dulunya. Sampai mau dibinasakan pun tuh nggak bisa pohon tuh. Itu pohon tuh tumbuhnya di dekat kesultanan tuh sendiri. Oh. Depan pasar. Itu udah dari dulu. Bahkan saya pun melihat mereka bagaimana mereka membakarnya. Nggak tumbang tuh pohon tuh, walau udah mati. Nah, kecil lagi saya masih SMP ya, SMA lah udah tuh mungkin. Itu pohon itu sudah mati dan itu dibakar mereka. Itu yang saya disuruh ambil tongkatnya untuk jadikan tongkat. Maka jadilah 2 tongkat. Maka tongkat yang pertama itu saya pukulkan ke batu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang tempat bentar lagi orang tuh kumpul di sana. Apa namanya? Padang Arafah. Itu saya pukulkan tongkat tuh. Cuma karena mereng, maka patah dia, rengkah dia. Nah, itu sudah dibetulkan dengan Haryanto, dililitnya dengan logam, dengan kawat logam. Dengan kawat. Rapi dibuatnya ketika pertama. Nah, jadi saya ketika sini itu saya ganti karena takut saya nanti masuk scanning karena ada logam, itu nggak boleh bawa. Jadi saya bawa saya kasihkan yang satu lagi itu saya kasih dengan Panglima. Tapi karena saya pikir tongkat saya yang tadi payah nggak bisa lagi, akhirnya saya bilang sama Panglima, minta saya ambil tongkat itu. Kalau memang nggak dipakai, saya bilang gitu saja. Rupanya dikasihnya, berarti nggak dipakainya gitu. Kalau saya kan memang saya pakai. Nah, itu saya bawa kembali. Saya kan 2 kali ke sana, Pak. Ke Arab, ke umroh. Iya, umroh. Bulan Sya'ban sekali. Ramadan berangkat lagi kan gitu. Ramadan saya bawa lah yang sudah dikasih sama Panglima. Yang sama Panglima sudah dicet. Namun sebenarnya saya tidak mau itu dicet. Rupanya itulah yang ditertahan di sana. Yang saya punya tadi yang agak patah tadi itu karena memukul batu besar di sana, itu masih ada lah sampai sekarang nih. Orang 2 tongkat tuh kembar. Ternyata benar, yang lebih suka saya yaitu yang tak becet. Tak dicet-cet. Nah, yang kayak punya kalau kamu sampaikan kan becet itu sudah. Itu walaupun dicet pernis guru ya. Iya, itulah maksud saya. Itu pun cet pernisnya. Oke. Itu bentuk tongkat tuh kalau tulisan tuh bacanya Muhammad gitu. Iya, itu sudah juga saya pakai kemarin. Iyalah guru. Cuma saya itu nggak mau bukan artinya nggak mau apa. Saya memang pasnya yang satu nih lah memang. Yang pasnya satu ya lah. Yang dibuatkan Daruqutni itu. Iya. Jadi seperti itu, bukan artinya tongkat kuning nggak saya pakai. Saya taruh tuh di di rumah tuh, di antara dinding, supaya bisa disandarkan. Penting guru sudah mau nerimanya, yang penting mereka. Saya pakai waktu hari Jumat tuh untuk apa? Saya bawakan ke Pendopo. Tapi saya lebih suka pakai yang lama lah, itu aja. Iya guru. Oke, lain apa? Nah itu dulu guru, guru. Nah itu nanti tongkat itu aja pun itu waktu di Bikanir di India, itu ada seseorang bilang itu tongkat Rasulullah, sibuk dia minjamnya. Ini aku melihat ini tongkat Rasulullah ini. Ya sudah saya bilang Rasulullah itu depanmu, diam deh. Dia orang Quraisy gitu ya. Saya keturunan Quraisy. Datang saya suruh, saya bilang kau turunan Bani Hashim, saya bilang. Kalau keturunan Quraisy itu masih ada yang melawan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau Bani Hashim, ya Nabi Muhammad itu keturunan Bani Hashim. Itu keturunan pilihan daripada Tuhan itu.
Bani Hashim. Bani Hashim gak ada yang menentang. Kalau namanya Quraisy, Abu Jahal pun Quraisy bilang. Tapi masalah kita gitu kan nanti marah sama mereka. Mari kita suku pula bro ya. Seperti itu. Ya, kurang saya rasa cukup lah itu kan. Iya cukup bro. Oke, salam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.